Bisa jadi sebenarnya konten itu nggak ada nilainya, atau konten itu nggak ada unik-uniknya sama sekali gitu. Tapi karena banyak orang nganggap hal itu unik dan nganggap hal itu lucu, kita jadi kebawa sama penilaian masyarakat itu sendiri. Nah, dari situlah nanti lahir fenomena yang kita sebut FOMO. Beberapa waktu yang lalu, dengan kesibukan saya sebagai seorang pengangguran, saya sempat scroll sosial media dan nemu sebuah gambar yang bagi saya pribadi ya bisa dibilang cukup unik. Karena di dalam gambar itu mungkin kita bisa belajar tentang pola pikir masyarakat kita atau kesadaran kolektif orang-orang yang sebenarnya itu bisa dibilang aneh dan nggak jelas. Di dalam gambar itu ada konten kreator yang videonya bisa dibilang sempat viral belakangan, yakni Ayu Puspa, di mana dirinya diundang di sebuah stasiun televisi yang biasa mengundang artis-artis sosmed. Terus dia ngelakuin gerakan andalannya yang beberapa waktu lalu itu sempat viral. Tapi uniknya, komentar netizen sekarang justru berubah. Di mana yang awalnya konten tersebut diterima dengan baik, dianggap lucu, dianggap unik, sekarang justru dianggap garing atau dianggap aneh gitu sama masyarakat. Jadi ya, seolah netizen atau masyarakat itu udah bosen dan mandang konten itu sebagai sesuatu yang udah nggak lucu atau udah nggak unik lagi. Kondisi serupa pun sebenarnya bisa kita temuin dalam beragam jenis konten lain, di mana sebuah konsep video atau sebuah gerakan yang sempat ngetren atau sempat jadi viral justru kelihatan aneh atau bahkan menjijikan saat masyarakat udah bosen atau udah nggak tertarik dengan konten-konten atau hal viral tersebut gitu. Tapi ketika konten itu udah terkubur sangat lama, misalnya 3 tahun atau 5 tahun ke belakang, kita justru jadi suka lagi sama konten yang sempat kita anggap aneh dan gak menarik itu. Jadi ya seolah kita suka sama sebuah konten, terus kita sebarluaskan karena kita suka sama konten itu. Terus karena konten itu terlalu tersebar luas atau terlalu pasaran, kita jadi nggak suka gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, yang sebelumnya kita nggak suka itu karena terlalu pasaran, justru kita jadi suka lagi. Pertanyaannya, kenapa situasi aneh kayak gitu bisa terjadi? Well, jawabannya sebenarnya cukup kompleks, karena mencakup nilai-nilai psikologis, nilai-nilai sosial, nilai-nilai kesadaran kolektif, dan nilai-nilai fenomenologis tentang terciptanya sebuah budaya maupun kebiasaan masyarakat. Seorang psikolog sosial kelahiran Polandia bernama Robert Zazong memiliki teori yang bernama efek familiaritas, di mana dirinya beranggapan bahwa semakin sering seseorang terpapar oleh informasi yang bersifat repetitif atau pengulangan, maka akan semakin mudah manusia merasakan kebosanan. Hal tersebut didasari oleh cara kerja otak manusia yang bisa dibilang haus akan informasi dan nilai baru. Jadi, ketika sebuah konten atau tren viral itu secara terus-menerus mengalami pengulangan, maka otak manusia akan melakukan perlawanan dalam bentuk lahirnya rasa bosan agar manusia bisa lebih fokus untuk mencari informasi lain. Dalam sudut pandang lain, khususnya saat kita menggunakan perspektif fenomenologi, kita bisa mendapatkan jawaban yang berbeda dari apa yang dikatakan oleh Robert Zozung dalam psikologi sosialnya. Fenomenologi mengajarkan bagaimana manusia memaknai fenomena yang dihadapinya sebagai sebuah alat untuk membuktikan nilai dan identitasnya. Jadi, kalau kita lihat konten yang unik, konten yang keren atau yang lucu, secara tidak sadar kita beranggapan kalau konten itu menggambarkan diri kita dan mewakilkan emosi yang kita miliki. Tapi begitu konten itu jadi konsumsi publik atau masyarakat luas, kesadaran kita seolah nggak terima sama hal itu. Karena kita ngerasa diri kita udah nggak unik lagi gitu, udah nggak otentik lagi. Konsepnya ya bisa dibilang mirip-mirip kayak waktu kita dengar sebuah lagu. Terus lagu itu bagi diri kita enak gitu, entah karena nadanya atau karena liriknya. Tapi begitu lagu itu didengar banyak orang atau jadi viral, kita justru jadi nggak suka sama lagu itu karena kita ngerasa nilainya udah nggak unik lagi atau udah nggak bisa digunakan untuk mewakilkan identitas kita lagi. Siklusnya bisa dibilang kayak gini. Kita gunain nih sebuah konten sebagai sarana untuk validasi perasaan dan pengakuan gitu. Tapi begitu kita lihat banyak orang lakuin hal yang sama, maka kita bakal nyari sarana validasi atau pengakuan lain gitu. Dan langkah pertamanya adalah dengan menjatuhkan konten yang sebelumnya kita anggap suka atau kita anggap bernilai itu.
Jadi, penolakan kita terhadap konten tersebut atau anggapan kita yang bilang konten itu cringe atau aneh dan lain-lain, sebenarnya cuma cara kita untuk pengen diakuin karena kita ngerasa kalau diri kita itu udah nggak bisa diakuin menggunakan konten yang tadinya kita suka itu. Cara pandang lain yang bisa kita pakai buat menilai fenomena itu adalah perspektif postmodernisme, khususnya dengan konsep simulakra dari Jean Baudrillard. Dalam simulakra, kenyataan manusia itu dipenuhi dengan kabut ilusi dan kebohongan. Jadi, ketika kita suka sama sebuah konten dan masyarakat pun suka sama konten tersebut, itu nggak mesti karena kontennya benar-benar lucu gitu. Itu nggak mesti kontennya benar-benar bernilai dan benar-benar unik. Bisa jadi sebenarnya konten itu nggak ada nilainya, atau konten itu nggak ada unik-uniknya sama sekali gitu. Tapi karena banyak orang nganggap hal itu unik dan nganggap hal itu lucu, kita jadi kebawa sama penilaian masyarakat itu sendiri. Nah, dari situlah nanti lahir fenomena yang kita sebut FOMO. Terus, seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat itu sendiri, akhirnya kita sadar kalau konten yang kita suka sebelumnya itu sebenarnya ya biasa aja gitu. Nggak bagus-bagus amat dan nggak unik-unik amat, nggak lucu-lucu amat. Dari situ, kita mandang konten itu nanti cringe, aneh, atau bahkan menjijikan. Kemudian, kalau ada pertanyaan, kenapa konten yang udah kita anggap cringe atau konten yang kita anggap aneh itu justru bisa kembali kita sukain setelah sekian lama tenggelam oleh waktu gitu? Well, jawabannya sebenarnya bisa dibilang cukup sederhana, yakni nostalgia. Kita sebenarnya nggak seberapa peduli sama nilai dari konten itu kayak gimana. Tapi, konten itu mewakilkan nuansa atau suasana yang pernah kita rasakan di masa lalu. Jadi, waktu kita lihat konten-konten lama itu, kita ngerasa kalau kita kembali ke masa ketika konten-konten itu menjadi viral. Terus, di ruang dan waktu dalam masa lalu itu, kita nyari kenangan yang ingin kembali kita rasakan. Sebenarnya masih ada beberapa cara pandang lain yang bisa kita pakai buat membaca dan mengurai fenomena konten yang basi dan ditinggalkan itu. Tapi seenggaknya dari sebagian penjelasan barusan, kita udah bisa nangkep poin utamanya. Di mana masyarakat seringkali menjadi budak dari konten-konten viral yang trending gitu. Yang pada akhirnya bakal mereka pandang sebagai hal konyol atau mereka jijik sendiri gitu ujung-ujungnya. Dari pembahasan barusan, kita juga bisa belajar kalau cara pandang untuk menilai sebuah fenomena itu bisa dibilang kompleks banget. Jadi, jangan cuma terpaku sama satu kesimpulan yang kita anggap benar. Karena faktanya, kalau ngomongin manusia maupun fenomena sosial, itu landasannya bisa sangat amat beragam. Itulah alasan kenapa saya buat video ini. Supaya kita tuh ya sadar gitu, kalau realitas kita itu tuh kompleks. Jadi jangan terjebak pada konten-konten viral yang mengendalikan hidup kita. Jangan terpenjara pada satu pola pikir, dan cobalah untuk mempertanyakan hal-hal yang selama ini tidak kita ketahui. Atau kalau mau lebih bagus, coba pertanyakan hal-hal yang selama ini kita pikir bahwa kita tahu. Fungsinya apa? Ya fungsinya supaya kita bisa ngontrol diri kita. Bukan justru diri kita yang dikontrol sama pola pikir kebanyakan orang. Sekian Kausalisme, semoga video ini bisa jadi teman kalian. Sampai jumpa.